Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, NIM B05222303, kelas C, Prodi Administrasi Kesehatan. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penyakit menular, yaitu penyakit konjungtivitis atau penyakit mata merah. Pengertian konjungtivitis. Konjungtivitis adalah peradangan konjungtiva yang menyebabkan mata merah hingga bengkak, kadang disertai rasa mengganjal dan berair. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu mata atau keduanya. Penyakit yang menyebabkan mata merah karena infeksi bakteri biasanya menyebabkan mata menjadi bengkak, terasa sakit, dan mengeluarkan kotoran dalam jumlah banyak yang biasanya berwarna kuning atau kehijauan. Adapun penularan konjungtivitis, yaitu kontak langsung dengan penderita konjungtivitis, misalnya tangan penderita dipakai mengusap matanya, lalu dipakai berjabat tangan dengan kita, dan tangan kita menyentuh mata kita sendiri. Virus yang terbawa oleh udara. Karena itu, penderita konjungtivitis ini disarankan beristirahat di rumah dan menghindari bertemu orang banyak agar tidak menulari orang lain. Gejala konjungtivitis. Berikut ini merupakan beberapa gejala konjungtivitis yang wajib kita waspadai, yaitu yang pertama konjungtivitis alergi, mata merah dan gatal dengan sekret yang lengket. Yang kedua konjungtivitis virus, yaitu mata merah dan bengkak dengan sekret sereus atau berair dan encer. Yang ketiga konjungtivitis bakterial, yaitu mata merah, bengkak serta kotoran kuning kehijauan yang lengket dan banyak. Yang keempat konjungtivitis Zika, yaitu mata kemerahan, gatal dan kering yang biasanya disebabkan oleh kurangnya produksi air mata. Adapun jenis dan penyebab konjungtivitis, yang pertama itu konjungtivitis non-infeksi. Jenis konjungtivitis non-infeksi merupakan gangguan konjungtiva akibat peradangan. Kondisi ini tidak menular dan umumnya bersifat ringan. Gejala konjungtivitis non-infeksi itu cenderung tidak berat, seperti menyebabkan mata merah serta terkadang terasa gatal dan berat. Konjungtivitis non-infeksi ini terbagi atas dua jenis, yakni yang pertama itu konjungtivitis alergi. Konjungtivitis alergi umumnya terjadi pada mereka yang memiliki alergi musiman. Secara umum, kondisi ini tidak berbahaya, namun terdapat pula konjungtivitis alergi yang bisa menyebabkan pembengkakan jangka panjang atau biasa disebut dengan konjungtivitis vernal. Kondisi ini cukup umum terjadi, terutama mereka yang memiliki riwayat alergi kuat seperti rintis alergi, eksim, dan asma. Yang kedua itu konjungtivitis papiler raksasa. Jenis konjungtivitis papiler raksasa umumnya disebabkan oleh paparan benda asing yang mengenai mata. Misalnya terlalu lama menggunakan lensa kontak. Gejalanya dimulai dengan kemunculan bintik-bintik kecil atau papil atau folikel di dalam kelopak mata bagian atas dan terus membesar. Yang kedua, konjungtivitis infeksi. Konjungtivitis infeksi merupakan gangguan pada konjungtiva yang disebabkan oleh infeksi, baik karena bakteri, virus maupun parasit. Konjungtivitis infeksi bisa menular dan berpotensi memicu komplikasi bila tidak diobati dengan kuat. Konjungtivitis infeksi dibagi dalam 3 jenis sesuai dengan penyebab infeksinya, yakni yang pertama konjungtivitis bakterial. Penyebab konjungtivitis bakterial adalah infeksi bakteri Staphylococcus atau Streptococcus.
Umumnya infeksi ini berasal dari sistem pernafasan atau kulit yang kemudian menyebar hingga mata. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan konjungtivitis bakterial, di antaranya yang pertama itu gigitan serangga, yang kedua higienitas yang rendah, yang ketiga menggunakan make up atau skincare yang terkontaminasi bakteri, yang keempat sering bertukar produk kosmetik atau penggunaan produk kosmetik bersama. Dan yang kelima itu penggunaan lensa kontak yang tidak steril, termasuk tangan saat mengenakan dan melepas lensa kontak, atau menggunakan lensa kontak bersama dengan orang lain yang terpapar konjungtivitis bakterial. Ophthalmia neonatorum. Ophthalmia neonatorum merupakan konjungtivitas pada bayi yang disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis atau Neisseria gonorrhoeae atau penyakit seksual menular yang umumnya terjadi pada laki-laki, namun bisa menular pada wanita, yang dapat mengkontaminasi mata bayi saat melewati jalan. Konjungtivitas virus. Konjungtivitas virus merupakan peradangan pada konjungtiva yang disebabkan oleh adenovirus. Biasanya konjungtivitas ini bisa sembuh dalam waktu 1 minggu. Gejala umum ditandai dengan mata merah dan kotoran mata berwarna bening. Yang ketiga itu konjungtivitas kimia. Sesuai dengan namanya, penyebab konjungtivitas kimia dikarenakan oleh paparan zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam mata. Iritasi mata ini umumnya disebabkan oleh polusi udara atau bisa juga paparan zat kimia langsung ke mata, misalnya klorin di kolam renang. Jenis ini tidak terlalu berbahaya, tapi juga tidak bisa diabaikan tergantung dari jenis bahan kimia yang masuk ke dalam mata. Adapun pengobatan konjungtivitis. Beberapa pengobatan konjungtivitis adalah yang pertama konjungtivitis alergi, yang kedua konjungtivitis infeksi, yang ketiga konjungtivitis virus, dan yang keempat konjungtivitis kimia. Yang pertama konjungtivitis alergi. Konjungtivitis alergi diobati dengan cara pemberian obat tetes mata alergi dan tablet antihistamin untuk mengurangi peradangan. Yang kedua konjungtivitis infeksi. Konjungtivitis infeksi diobati dengan obat tetes mata atau salep yang mengandung antibiotik. Untuk mengurangi bengkak pada mata, disarankan kompres dingin dengan kapas dan air es. Yang ketiga itu konjungtivitis virus. Pemberian obat tetes air mata buatan berguna untuk meningkatkan kelembapan mata. Umumnya konjungtivitis akibat virus bisa sembuh sendiri. Dan yang keempat konjungtivitis kimia. Konjungtivitis akibat paparan zat kimia bisa dilakukan dengan membilas mata dengan cairan sebanyak-banyaknya, obat tetes anti radang, dan terkadang diperlukan steroid oles apabila kondisi kornea intek. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai penyakit konjungtivitas atau penyakit mata merah. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.